selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Memasuki libur panjang, aktivitas di stasiun Pasar Senen terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ribuan penumpang nampak memadati area kedatangan maupun keberangkatan sejak pagi tadi. Mereka memanfaatkan momen libur panjang ini untuk berwisata, pulang kampung, atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di berbagai daerah. Pantauan kami di lokasi menunjukkan antrian penumpang terlihat di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk stasiun, area pemeriksaan tiket, ruang tunggu, hingga peron keberangkatan. Tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan karena dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu. Berikut wawancara singkat dengan calon penumpang. Sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Pak Beni, Tujuannya mau kemana Pak? ke Yogyakarta, Ini dalam rangka apa ya Pak? liburan. Dari Stasiun Senen Jakarta Pusat, Hadi Prayitno bersama juru kamera Penny Maliawan melaporkan kembali ke studio. Selamat siang, saya Veronica melaporkan. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah menyebabkan banjir di beberapa titik. Genangan air terlihat merendam area yang cukup luas dan mengganggu aktivitas masyarakat. Warga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang tergenang. Berdasarkan pantauan di lokasi, ketinggian air terus meningkat sehingga beberapa area tidak dapat dilalui kendaraan. Kondisi cuaca yang masih mendung juga membuat warga tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir ini juga menyebabkan akses menuju beberapa wilayah menjadi terbatas. Masyarakat diimbau untuk mengutamakan keselamatan dan menghindari daerah yang terdampak banjir. Hingga saat ini, situasi di lokasi masih terus dipantau oleh pihak terkait. Warga diharapkan tetap mengikuti informasi dan peringatan yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, saya Veronica. Pemirsa, seorang remaja tewas akibat diserang sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam. 3 orang ditangkap dan seorang lainnya masih diburu polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 pelaku berinisial NU, F, dan A. Kata Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Urianti dalam keterangan Senin 8 Juni 2026, 1 orang berinisial B masih diburu petugas. Titik penyerangan maut itu terjadi di kawasan Underpass Tambun, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 02.30 pagi. Polisi mengamankan barang bukti sajam berupa 13 celurit yang diduga digunakan dalam aksi penyerangan. Para tersangka dijerat Undang-Undang UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polsek Tambun Selatan menegaskan komitmennya untuk menangani setiap tindakan pidana secara profesional dan tegas, serta menghimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan yang melanggar hukum. Kasus ini sempat terekam kamera CCTV warga. Dalam video terlihat ada sejumlah orang membawa senjata jenis celurit besar. Puriati mengatakan awalnya kelompok pelaku berkumpul di underpass, kemudian korban bersama kelompoknya melintas dan kelompok tersangka langsung menyerang menggunakan sajam. Korban yang masih kategori umur anak ini mengalami luka di paha dan kepala akibat dibacok sajam. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Korban dievakuasi di RS, kemudian juga menyeret korban sampai ke pinggir jalan sehingga ditemukan oleh warga dan patroli polisi. Kasus tawuran yang menewaskan 1 pemuda ini menjadi pengingat bagi kita semua. Polisi meminta orang tua lebih mengawasi pergaulan anak di malam hari. Laporan segera ke 110 jika melihat konvoi mencurigakan. Saya, Novita Naramalia, presenter. Terima kasih dan tetap waspada. Halo everyone. Jika berbicara tentang Hong Kong, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah gedung-gedung pencakar langitnya. Nyatanya Hong Kong mempunyai sisi alam yang sangat indah. Bergeser ke kawasan Dun Mun, yaitu Tai Lam Chung. Di sini adalah danau seribunya kota Hong Kong. Anda ingin tahu bagaimana keindahannya? Yuk ikuti perjalanan saya.
Untuk mencapai puncaknya, kita perlu mendaki selama kurang lebih 1,5 jam. Tapi jangan khawatir, karena selama perjalanan kita akan disuguhi pemandangan yang indah. Mulai dari rimbunnya pepohonan, suara gemericik air, serta suara hembusan angin yang sangat segar. Aku suka di hiking kayak gitu lah. Oh, jadi emang hobinya kakak hiking ya? Iya benar sekali. Menurut kakak hari ini cuacanya gimana nih? Hari ini cuacanya panas banget sih, cukup panas banget sih. Oh, oke. Kalau mungkin saran sih kalau mau kesini jangan di atas jam 10 sih. Mungkin kalau bagus itu pagi Oh. itu suasananya bagus. Oh gitu. Oh. Iya. Oke, enjoy ya kak ya. Gimana? Menikmati keindahan di kawasan Tai Lam-chung, khususnya di hari libur seperti ini, tentunya memberikan kesan tersendiri bagi kita. Alam selalu punya cara yang unik untuk mengembalikan energi kita di sela-sela kehidupan di kota. Dari Tai Lam-chung, Hong Kong, saya Imro'atus Solihah melaporkan. Baik, pemirsa, hari ini saya berada di Taman Bojonggede, yang dimana tempat ini adalah menjadi wadah untuk segala aktivitas para penduduk di hari Minggu. Contohnya ada yang berlari, bersepeda, dan bahkan berjalan-jalan santai saja bersama keluarga. Dan juga di sini ada beberapa stand makanan dan minuman UMKM yang menjadi salah satu opsi lain ketika kalian semua datang ke tempat ini. Jika tidak ingin berolahraga dan lainnya, kalian bisa mencicipi kuliner yang ada di sekitar sini, guys. Di sepanjang area taman, pengunjung dapat menemukan lingkungan yang nyaman dan bersih, yang juga memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat sekitar. Perpaduan antara lingkungan yang bersih dan ruang terbuka yang nyaman, ragam kegiatannya membuat Taman Bojonggede menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan pagi hari maupun di sore hari. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana tanggapan para masyarakat yang mengunjungi kawasan Taman Bojonggede ini, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Baik, bisa diperkenalkan Ibu, namanya siapa? Namanya Ibu Lia. Ibu Lia, teman-teman. Kira-kira datang ke sini tujuannya untuk apa ya? Olahraga. Olahraga kayak gimana? Sepeda kah, lari kah, atau jalan-jalan santai aja? Jalan santai. Oh, jalan-jalan santai aja, oke. Kalau boleh tahu kesininya naik apa, Bu? Kesininya bawa motor. Oh, bawa motor, teman-teman. Jadi mayoritas para penduduk yang datang ke sini itu tujuannya untuk olahraga, guys. Kira-kira Ibu tuh bakal datang lagi ke sini minggu depan atau enggak? Insya Allah kalau ada waktu selalu datang. Oke. Apa menurut Ibu kira-kira tempat-tempat kayak gini di pinggir jalan itu bermanfaat atau enggak ya? Banget. Salah satunya contohnya untuk apa, Bu? Ya bisa olahraga. Bisa olahraga. Ada wadah untuk olahraga. Iya, betul. Sambil bermain anak-anak kan gitu. Iya. Nah, setelah olahraga ini biasanya Ibu tuh nyobain jajanan UMKM yang ada di sana atau langsung pulang aja? Nongkrong dulu jajan. Nongkrong dulu jajan, guys, karena Udah pasti. iya betul, karena fun fact-nya di sekitaran Taman Bojonggede ini banyak banget UMKM yang berjualan berjejer gitu, ada banyak stand-standnya di sebelah sana. Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Ya, sehat selalu. Dengan kenyamanan dan juga ramahnya lingkungan ini, tempat ini bisa menjadi wadah untuk segala aktivitas para penduduk di Bojonggede. Contohnya bersepeda, jalan-jalan santai, sampai dengan berjualan. Karena penduduk di sini tuh lumayan sering mengunjungi tempat ini untuk sekedar jalan-jalan santai saja. Seperti itu, baik. Terima kasih. Saya Kanjeng Laila kembali ke studio. Halo, kembali lagi bersama saya Melinda Anissa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Juang 45
yang mana juga bisa disebut Museum Bekasi. Museum ini merupakan situs bersejarah yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gedung Juang ini dibangun pertama kali pada tahun 1906 dan selesai pada 1910. Lalu dilakukan pembangunan kedua pada tahun 1925 hingga terakhir dilakukan renovasi pada tahun 2020 oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman, di sini museum ini selain menceritakan sejarah kebudayaan Indonesia, di sini juga menceritakan bagaimana sejarah Bekasi dipertahankan di dulu. Museum ini merupakan museum digital pertama di Bekasi. Semua perjalanan sejarah disajikan edukatif informatif secara digital di sini. Halo Kak, sebelumnya dengan Kakak siapa nih Kak? Dan Salsabila. Oke Kak Salsabila, kesini sama siapa Kak? Kebetulan aku kesini sama teman aku, Kak. Menurut Kakak gimana nih setelah mengunjungi museum ini pengalamannya? Menurut saya, kebetulan saya kan baru pertama kali ya ke museum ini. Menurut saya museum ini lumayan bagus, terus lumayan terjaga juga untuk lingkungannya, untuk isinya lumayan edukatif mengenai informasi-informasi dari Desa Tambun dan Kabupaten Bekasi sendiri, Kak. Oke Kak, dan harapan Kakak ke depannya apa nih buat museum ini? Harapan saya mungkin ke depannya untuk museum ini bisa lebih terjaga lagi, mungkin untuk isi-isinya bisa lebih dibanyakin lagi, lebih edukatif lagi, terus bisa dijadikan mungkin dari halaman museum ini gitu ya, bisa dijadikan sebagai tempat-tempat pameran mungkin biar bisa menarik pengunjung banyak yang datang ke sini. Oke Kak, Kak terima kasih ya Kak atas waktunya Kak. Yes. Nah teman-teman, usai sudah perjalanan kita untuk menjelajahi Gedung Juang 45 ini. Dan untuk teman-teman yang mau kesini, itu gampang banget aksesnya, bisa menggunakan KRL karena jaraknya hanya 200 meter loh dari Gedung Juang ini. Dan see you, bye-bye.